Utari dengan NIM 855758336. Yang kedua, Asri Utari dengan NIM 855753606. Yang ketiga, Dengan saya Ayudhista Setiawati dengan NIM 855758454. yang keempat, saya Dulu Santi dengan NIM 855753638. Yang kelima, saya sendiri Eka Ambarwati dengan NIM 855757123. Kelompok kami akan memaparkan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri terbagi atas dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya bantuan dari manusia. Sedangkan vegetatif buatan yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan adanya bantuan dari manusia seperti mencangkok, menempel, dan menyambung. Dari tujuan kita yaitu mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami tanpa ada campur tangan manusia. Nah, di sini ada alat dan bahan, satu alat tulis dan lembar pengamatan, dua tumbuhan yang ada di sekitar Anda yang akan menjadikan sampel. Di sini ada alat-alat dan bahan, satu alat tulis dan lembar pengamatan, yang kedua ada tumbuhan yang ada di sekitar yang akan menjadikan sampel. Ya, selanjutnya, apa itu cirinya perkembangan vegetatif? Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan vegetatif alami atau yang aseksual tadi. Ciri-cirinya salah satunya induknya hanya satu, kemudian tidak melalui proses perkawinan atau aseksual. Kemudian perkembangbiakan berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian memiliki sifat keturunan yang sama dengan induknya. Dan untuk jenis perkembangan vegetatif alami itu ada 8 jenis. Yang pertama akar tinggal, yang kedua tunas, ketiga umbi lapis, keempat umbi akar, kelima batang, keenam geragi, ketujuh sekolah, dan yang terakhir itu tunas absentif. Mari kita bahas satu persatu mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami ini oleh Bu Astuti. Satu dari vegetatif alami itu adalah akar tinggal. Jadi di sini saya membawa dua contoh akar tinggal. Ini contohnya kencur dan jahe merah. Dia pengertiannya dari rimpang, rizoma ataupun akar tinggal adalah berkembang biak dengan menggunakan rimpang atau disebut dengan akar tinggal. Batang dia seluruhnya berada di tanah ataupun menjalar di permukaan tanah. Jadi gini, kalau dia batangnya ke atas, ini akan tertutup oleh tanah. Jadi dia memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu akarnya, yaitu akar tinggal sama. Nah, untuk yang perkembangan secara tunas itu seperti bambu ini ya. Tunas itu merupakan tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya bambu ini. Bambu ini berkembang biak melalui rimpang dan menghasilkan tunas yang sampai ke permukaan. Jadi misalnya ini kalau dipotong, ini nggak akan mempengaruhi tunasnya, dia akan tetap tumbuh menjadi bambu yang baru. Contohnya enggak. Nah, contohnya seperti ini merupakan dari tunas yang baru. Kemudian dia akan tumbuh menjadi pohon yang bambu yang besar dan tetap walaupun dia dipotong, dia itu akan tetap tumbuh dari tunas yang baru. Saya akan menjelaskan tentang apa itu umbi lapis. Umbi lapis adalah bisa kita lihat kalau dia itu terdiri dari lapisan-lapisan. Akan saya buktikan kalau bawang merah ini merupakan umbi lapis. Nah, setelah saya ambil, bawang merah ini terdiri dari lapisan-lapisan. Ini yang disebut dengan umbi lapis. Kemudian di sini saya ambil bawang merah sebagai umbi lapis. Umbi lapis adalah tunas yang tumbuh di sela-sela lapisan umbi. Contohnya seperti ini. Jadi dia bertunas di sela-sela umbi, di
bawang merah ini yang disebut vegetatif alami. Dia tidak memerlukan campur tangan manusia untuk menciptakan baru atau tumbuhan yang baru. Seperti bawang putih, di sini nanti akan ada tunas tumbuh dari sela-sela lapisan di sini. Di sini ada umbi akar. Umbi akar adalah yang membentuk. Ini ada umbi akar, adalah akar yang membentuk cadang makanan dan membentuk mengembung. Di sini saya mengambil contoh seperti singkong atau ketela. Umbi akar ini atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata di tengah sekitar 2-3 cm dengan panjang 80 cm, tergantung dari jenis varietas singkong yang dibudidayakan. Pada daging umbi akar memiliki warna putih atau kekuningan. Yang kelima yaitu tunas adventif. Cara perkembangbiakan tunas adventif, ini saya ambil sampelnya, bunga cocor bebek, bisa dilihat di sini. Tunas adventif itu bisa dari daun dan bisa dari akar. Yang saya ambil ini dari daun. Tunasnya tumbuh dari sela-sela daun. Ini tunasnya seperti ini. Sudah. Kemudian yang dari akar itu misalnya pada tumbuhan sukun seperti itu. Kesimpulan pagi ini dari pengamatan kami berlima yaitu dapat kita simpulkan bahwa cara perkembangbiakan vegetatif alami berasal dari bagian tumbuhan itu sendiri. Contoh, ketika kita mau menanam jahe, kita tidak perlu menyetek ataupun mengambil dari tubuh lain atau untuk disambung. Nah, kita hanya ambil satu saja, satu seperti ini, kita tanam, lalu dia akan tumbuh di sampingnya sama persis dengan induknya. Itu kesimpulan kami dari pohon jahe. Sama dengan tumbuhan yang lainnya seperti cocor bebek ini, kita ambil daunnya saja, nanti akan dia tumbuh persis dengan induknya.